esensi dari fungsi pikiran, bagaimana kita seharusnya mencari kebenaran yang sebenarnya. Dari pikiran saja sudah mampu memberikan rangsangan kita untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Tapi pikiran hanya bisa memberikan rangsangan, karena pikiran itu sendiri tidak punya kemampuan untuk menyentuh kebenaran yang sebenarnya. Pikiran hanya bisa merumuskan apa itu kebenaran, tapi pikiran tidak bisa menyentuh kebenaran yang sebenarnya. Pikiran hanya bisa menyentuh konsep-konsepnya saja. Nah, Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salah benar itu konsep. Iyalah, pemikiran Sumber dari pikiran. Iya. Itu pemahaman dan Nah, keyakinan. hasil dari pemikiran yang salah itu mendapatkan hasil yang Nah, salah. itu lagi-lagi itu konsep lagi salah dan benar. Jadi Salah apa? dan benar. Jadi apa Itu yang konsep. jadi apa yang Dan itu nggak bisa diinginkan? dijadikan pegangan. Berkah dan musibah itu konsep. Semua yang dualitas itu konsep. Maksud dualitas itu dua fungsi, maksud dua fungsi itu dua makna, maksud dua makna itu dua wujud, maksud dua wujud itu dua kenyataan, maksud dua kenyataan itu yang didapat dari hasil konsep itu. Kalau dalam dualitas tidak ada dua kenyataan. Kenyataan itu hanya satu. Jadi kenyataan baik, kenyataan buruk tidak ada. Tidak ada. Hanya satu. Salam cerdas selaras. Untuk apa Anda mengundang Hyang berdiskusi bersama di tataran spiritualitas jika setiap jawaban yang Hyang berikan tidak pernah Anda cermati dengan sungguh-sungguh? Lalu untuk apa Anda bertanya kepada Hyang jika setiap Hyang menjawab selalu Anda potong dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas dan tidak sistematik? Dan untuk apa Anda bertanya jika Anda tidak bersungguh-sungguh mencermati secara bijak dan cerdas jawaban yang Hyang berikan? Jika Anda tak bisa mendengar jawaban Hyang secara proporsional dan memadai, maka sebaiknya jangan banyak bertanya. Salam cerdas selaras, para tandapan dan para pecinta spiritualitas di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala yang gaib. Masih bersama saya, Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat semua persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Apakah itu tentang perbedaan esensial antara ajaran murni agama yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas dengan sistem keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang bersumber dari pikirannya masing-masing, atau tentang hubungannya diri sejati dengan Tuhan yang Maha Absolut? Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pecinta Hyang Weldo TV dan para tandapan di mana saja berada yang selalu setia mengikuti dan mendukung setiap konten-konten pencerahan murni spiritualitas dari Hyang Weldo. Dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang kedua, yang membuat konten klarifikasi terhadap video debat roasting antara Hyang Weldo dengan Bang Hadi Minaullah di Jakarta sebulan yang lalu.
Dan apa yang dilakukan Bang Hadi dalam perdebatan ini, agaknya Bang Hadi hanya senang bertanya dan bertanya. Nampaknya Bang Hadi bertanya bukan untuk mendapatkan jawabannya. Bagi Bang Hadi, jawaban itu agaknya tidak penting. Yang penting adalah bertanya dan bertanya. Sehingga Hyang tidak punya kesempatan untuk menjawab secara tuntas dan proporsional. Oleh karena itu, pada konten klarifikasi ini, Hyang mencoba menjawab secara tuntas dan memadai pertanyaan-pertanyaan Bang Hadi Minalloh yang tidak terjawab secara tuntas. Dalam Hyang memberikan jawaban secara proporsional ini, tentunya bukan untuk didengar oleh Bang Hadi yang hanya senang bertanya dan bertanya, melainkan agar jawaban ini bisa didengarkan oleh para pelaku dan pecinta spiritualitas yang sebenarnya. Sedangkan bagi mereka yang belum paham spiritualitas atau makrifat, sebaiknya jangan mengikuti konten yang ini. Sebab Anda tidak akan mampu mencernanya kecuali mereka yang sungguh-sungguh ingin merdeka dari penjajahan dan perbudakan dari pikirannya sendiri. Bang Hadi Minalloh, untuk apa Anda bertanya kepada Hyang? Jika Anda tidak mau mendengar secara cermat dan cerdas jawaban-jawabannya. Dan jika Anda bertanya kepada Hyang, jawaban yang mana yang ingin Anda dengarkan? Jawaban yang benar secara objektif atau jawaban yang sesuai dengan keinginan dan pemahaman Anda sendiri? Dan Anda pasti akan memberikan nilai salah dan tidak benar jika mendapatkan jawaban dari Hyang yang tidak sesuai dengan jawaban yang Anda inginkan. Jawaban yang sesuai dengan doktrin dan sistem keyakinan Anda sendiri. Untuk apa Anda mengajak Hyang berdiskusi atau berdebat di dalam tataran spiritualitas? Jika ternyata Anda belum mampu memahami metafor-metafor tentang pengalaman dan pengetahuan spiritualitas yang Hyang berikan. Terbukti ketika Hyang memberikan metafor dengan api yang disentuh, Anda lebih banyak membahas apinya dan bukan metafornya. Padahal bukan api yang menjadi masalahnya, tetapi tentang pengetahuan yang hakiki adalah mampu mengalami kebenaran yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar mendengar namanya saja atau melihat bentuk dan warnanya, tetapi mampu mengalami kenyataan yang sebenarnya. Telanjang itu artinya tanpa konsep, apa adanya. Seperti kita menyentuh api, pahamilah api dengan menyentuhnya, menyentuh panasnya. Bukan lagi mengatakan api itu panas, itu hanya konsep. Tapi sentuhlah api itu dengan kenyataan. Iya, di sana. Kenyataan api sudah memberitahukan secara padat dan intensif tentang kebenaran itu sendiri. Kalau sudah disebut api, itu sudah pasti panas. Jangan dipegang lagi. Ya, ini untuk membuktikan bahwa api itu panas. Tidak perlu ada pembuktian kalau sudah bunyinya api. Jangan pegang lagi api itu kalau sudah bunyinya panas. Dalam proses ilmiah memang harus seperti itu. Nah, itulah karena tidak adanya kontrol, karena tidak ada pikiran. Udah jelas api, harus dibuktikan dia dipegang. Nyonyor lah. Ada ya nggak apa-apa, ini namanya pembuktian. Pembuktian kan bisa, kalau yang gunakan metafor yang lain misalnya. Ini durian enak. Nah, makanlah, sentuhlah dengan lidahmu kan. Nah, gitu. Maka apa nggak boleh disentuh seperti nggak boleh nyentuh api. Itu kan hanya metafor saja, bukan persoalannya bukan di metafornya, persoalannya bukan pada objek yang dijadikan metafor. Iya, itu dikarenakan karena dipenggal kepala itu. Akibat dari dipenggalnya kepala itu sehingga harus minta pembuktian. Kalau sudah
disebut api, jangan dibuktikan lagi, jangan dirasa lagi, itu sudah Sebetulnya final. yang minta pembuktian itu hanya pikiran. Makanya dengan dipenggal tadi, kita nggak butuh apa-apa lagi. Oh begitu. Peluklah kenyataan ini apa adanya. Betul. Tidak perlu lagi ada pembuktian. Nggak perlu. Sudah ada di depan mata. Jadi megang api tadi itu? Itu karena orang-orang yang masih berpegang. Oh begitu. Ya maksudnya ada orang yang tidak percaya api itu panas, masih dipikirkannya. Pikir. Itu kan sebuah metafor. Ya. Ada orang-orang tertentu yang nggak percaya Tuhan itu ada, itu kan? Minta dibuktikan. Minta dibuktikan. Harus ditengoknya Tuhan itu. Harus dirasakan harus Tuhan. sentuh. Oh begitu. Adanya api di sini hanya sebagai sebuah metafor, sebuah analogi untuk menggambarkan tentang pengetahuan manusia yang berbeda-beda level, tingkat intensitasnya, maupun keluasannya tentang api. Api sebagai sebuah metafor bisa diganti dengan substansi lainnya, misalnya tentang Tuhan, atau tentang black hole. Pada pengetahuan di tingkat pertama, manusia baru mengetahui namanya saja. Misalnya namanya api, Tuhan, atau black hole. Manusia belum pernah melihat Tuhan atau black hole, kecuali hanya mendengar ceritanya. Pengetahuan ini kita sebut sebagai pengetahuan konseptual. Ini yang disebut dengan ilmu yakin. Mengetahui karena mendengar. Dan tentunya setiap manusia ingin meningkatkan pengetahuannya lebih dalam dan lebih padat lagi, yaitu ingin melihatnya. Mampu melihat bentuk dan warnanya api tentunya lebih baik daripada hanya mendengar namanya saja. Maka pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan fenomenal, yaitu pengetahuan di mana kita sudah mampu melihat bentuk dan warna luarnya dari api yang nampak, yang terlihat. Pengetahuan kedua ini masih belum akurat dan masih bisa tertipu, karena api yang baru kita lihat belum tentu api yang sebenarnya. Mungkin saja itu hanya api permainan, api yang ada di dalam permainan sulap. Misalnya, begitu pula pengetahuan manusia tentang Tuhan atau tentang black hole harus mencapai ke tingkat yang paling akurat, yaitu mengalaminya, menyentuh kenyataannya, mengalami substansinya. Misalnya api mampu menyentuh panasnya. Ini barulah di level hakul yakin. Pengetahuan yang paling hakiki, inilah pengetahuan spiritual yang sebenarnya. Yang sebut sebagai pengetahuan substansial meta-ontologis, yang non-dualitas. Oleh karena itu, dari penjelasan tadi, kita dapatkan 3 macam pengetahuan yang berbeda, kelas dan tingkat kepadatan intensitasnya, dan keluasan ekstensitasnya. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuannya para penganut agama, penganut agnotisme, penganut teisme maupun para penganut ateisme. Inilah yang disebut dengan kelas ilmu yakin. Sedangkan pengetahuan kedua adalah pengetahuan fenomenal. Pengetahuan hasil dari sebuah kemampuan melihat bentuk dan warna luar dari api atau kenyataan. Pengetahuan ini sejenis pengetahuan ilmiah saintifik. Pengetahuan inilah yang disebut sebagai ainul yakin. Sedangkan pengetahuan yang paling akurat adalah mengalaminya, menyentuh substansinya. Ini pengetahuan substansial atau bisa disebut sebagai pengetahuan spiritual yang hakul yakin. Yang jelas gini, supaya jelas bahwa kenyataan itu tidak ada dualitas, yang ada dualitas hanya pikiran. Pikiran itu selalu mendua, itu aja udah jelas. Tuhan saja itu menciptakan 2, karena Tuhan satu. Apa-apa yang diciptakan Tuhan, itulah hal baik, hal buruk. Tuhan tidak menciptakan sama sekali. Hukum juga 2, hukum yang baik, hukum yang tidak baik. Tetap 2, mata 2, satu di kiri, satu di kanan. Itu bukan kenyataan.
Jadi nggak ada Saya kenyataan bilang manusia ini, baik, manusia buruk. manusia menjadi baik dan buruk karena pikirannya, bukan karena Tuhan. Benar, itulah daripada pikiran yang baik juga. Mendapatkan manusia yang baik harus dengan pikiran yang baik. Karena memang pikiran sifatnya mendua. Nah, tadi katanya nggak ada dua. Iya, pikiran bukan Tuhan. Tuhan Nggak tidak pernah aku menciptakan katakan dua Tuhan itu. Tuhan tidak pernah menciptakan dua, satu. Contohnya, mata itu satu, wujudnya kan dua. Iya, tapi sama fungsinya. Nggak pernah mata kiri itu tidur, mata kanan jaga. Iya, tidak dualitas kan itu. Kalau mata tidak dua, itu tidak sempurna. Yang saya maksud bukan dua, tapi dualitas. Dualitas itu dua fungsi. Bukan, dua yang bertentangan. Kontra. Ya, Iya iyalah bertentangan, satu di kiri, satu di kanan. bukan di sana. Di sini ini bukan dualitas. Ya, pahami dualitas dengan benar. Ya, coba. Ya, Tangan kanan, tangan kiri, ini fungsinya bukan dualitas. sama kan? Bukan dualitas. Itu namanya berpasangan. Kiri dan kanan itu pasangan. Berpasangan, namanya dwi tunggal. Dwi tunggal itu dua manunggal. Ya, manunggal Itu tetap dalam satu fisika. juga. Iya, Makanya manunggal tadi dalam dengar fisika. dulu. Dua tangan kiri kanan itu satu, sama-sama tangan. Dua kaki itu satu, Oke, dua oke. hati itu Sekarang satu. apa yang ingin dibicarakan di sini? Ya itu tadi kau nggak mau nerima apa yang aku sampaikan tadi. Masa Tuhan menciptakan dualitas? Dengar sini ya. Ada timur, ada barat. Itu bukan dualitas. Benar, disebutnya dua. Tetap bukan dualitas. Karena dualitas itu punya konsep sendiri. Di dalam pengetahuan spiritualitas, ada beraneka idiom-idiom atau simbol-simbol keserbaduaan tentang adanya dua hal yang seringkali simbol-simbol keserbaduaan itu dipahami dalam pengertian dan makna yang hampir serupa. Misalnya, dualitas, duaita, pasangan, sahadat, dwi tunggal, poleng, yin yang, polaritas, rua bineda. Semua simbol keserbaduaan di atas seringkali dipahami memiliki makna dan pengertian yang hampir serupa. Padahal sesungguhnya masing-masing idiom memiliki makna yang berbeda. Dualitas dan duaita memiliki makna yang sama, yaitu dua yang bertentangan. Sedangkan pasangan maknanya artinya dua yang bergandengan. Dan yin yang artinya dua yang saling tarik menarik. Sedangkan dwi tunggal dan sahadat memiliki arti yang hampir serupa, yaitu dua yang menyatu. Sedangkan polaritas itu artinya dua yang saling menyembunyikan. Nah, rua bineda artinya dua yang berbeda secara substansial. Apa bedanya dualitas dan pasangan? Dualitas itu dua yang bertentangan, dua yang tidak bisa disatukan, tidak bisa dipertemukan. Jika ada dua hal yang tidak bisa disatukan, tidak bisa datang bersama-sama, artinya dia tidak ada, artinya dia tidak eksis di dalam kenyataan ini. Misalnya siang dan malam. Siang dan malam tidak bisa disatukan untuk hadir bersama-sama. Terang dan gelap, baik buruk, benar salah, dan semuanya tidak bisa disatukan. Semuanya harus datang bergantian. Nah, sesuatu hal yang tidak bisa datang bersama-sama itu tandanya dia tidak eksis. Tandanya dia tidak ada di dalam kenyataan. Oleh karena itu semua yang serba dualitas adalah ilusi. Sedangkan pasangan artinya dua yang bergandengan. Kedua-duanya bisa hadir bersama-sama. Seperti misalnya suami istri, laki dan perempuan, guru dan murid. Dwi tunggal adalah dua yang menyatu seperti halnya ruh dan tubuh.
Yang jelas gini, supaya jelas bahwa kenyataan itu tidak ada dualitas, yang ada dualitas hanya pikiran. Pikiran itu selalu mendua, itu aja udah jelas. Tuhan saja itu menciptakan dua. Karena Tuhan satu. Apa-apa yang diciptakan Tuhan, itulah hal baik, hal buruk. Tuhan tidak menciptakan sama sekali. Hukum juga dua. Hukum yang baik, hukum yang tidak baik. Tetap dua. Mata dua, satu di kiri, satu di kanan. Itu bukan kenyataan. Jadi nggak ada kenyataan manusia baik, manusia buruk. Manusia menjadi baik dan buruk karena pikirannya, bukan karena Tuhan. Benar, itulah daripada pikiran yang baik juga. Mendapatkan manusia yang baik harus dengan pikiran yang baik. Karena memang pikiran sifatnya mendua. Nah, tadi katanya nggak ada dua. Iya, pikiran bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah aku katakan dua Tuhan itu. Tuhan tidak pernah menciptakan dua, satu. Contohnya, mata itu satu, wujudnya kan dua. Iya, tapi sama fungsinya. Nggak pernah mata kiri itu tidur, mata kanan jaga. Iya, tidak dualitas kan itu. Kalau mata tidak dua, itu tidak sempurna. Yang saya maksud bukan dua, tapi dualitas. Dualitas itu dua fungsi. Bukan, dua yang bertentangan. Kontra. Ya. Iya, iyalah bertentangan, satu di kiri, satu di kanan. Bukan di sana. Di sini ini bukan dualitas. Ya, pahami dualitas dengan benar. Ya, coba. Ya, Tangan kanan, tangan kiri, fungsinya sama kan? Bukan dualitas. Itu namanya berpasangan. Kiri dan kanan itu pasangan. Berpasangan. Itu tetap satu juga. Makanya tadi dengar dulu. Dua tangan kiri kanan itu satu, sama-sama tangan. Dua kaki itu satu, dua hati itu satu. Apa yang ingin dibicarakan di sini? Ya itu tadi kau nak mau nerima apa yang ku sampaikan tadi. Masa Tuhan menciptakan dualitas? Dengar sini ya. Ada timur, ada barat. Itu bukan dualitas. Benar, disebutnya dua. Tetap bukan dualitas. Karena dualitas itu punya konsep sendiri. Ada Tuhan, ada hamba. Ada surga, ada neraka. Inilah akibatnya jika kita berhadapan dengan orang yang belum mengalami kenyataan, sehingga belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana pernyataan. Ada perbedaan substansial antara kenyataan dengan pernyataan, antara api dalam kenyataan dengan api sebagai pernyataan. Api sebagai kenyataan akan terasa panas jika kita sentuh adanya. Sedangkan api sebagai konsep, sebagai pernyataan itu tidak eksis. Bukan kenyataan, hanya kata-kata, hanya nama, hanya tulisan. Api sebagai kenyataan adalah substansi. Api sebagai pernyataan atau sebagai konsep tidak nyata, tidak eksis, tidak memiliki substansi sama sekali. Api sebagai kenyataan, keadaannya non-dualitas. Bebas nilai, tiada banding, tiada tandingan. Tak dapat diungkapkan dengan kata-kata apapun. Api sebagai pernyataan, sebagai konsep yang tidak nyata, tidak eksis dalam kenyataan yang sebenarnya. Sebagai konsep, adanya hanya di dalam pikiran manusia yang selalu dalam keadaan dualitas. Api sebagai nilai-nilai dualitas bukanlah kenyataan. Api dalam kenyataan itu esa, non-dualitas. Api menjadi baik atau buruk bukan karena substansinya, melainkan karena adanya kepentingan manusia. Kepentingan manusialah yang membuat api itu bisa bernilai baik atau bernilai buruk. Disinilah sulitnya mempertemukan orang-orang yang masih terjajah oleh pikirannya dengan orang-orang yang sudah merdeka dari pikirannya, merdeka dari konsep-konsep, merdeka dari nilai-nilai dualitas yang bertentangan. Sebagaimana keadaannya Bang Hadi Minallah, tanpa disadari dia sudah menjadi budak dari pikirannya sendiri, yang cara berpikirnya sangat mekanistik, sebagaimana cara kerjanya word processor yang selalu membantah atau menolak setiap kata-kata atau konsep-konsep yang baru diterimanya,
yang belum tersimpan di dalam memori sistem di dalam pikirannya, yang menjadi tidak tahu lagi untuk maksud apa Bang Hadi Minallah mengundang Hyang untuk hadir dalam podcast bersama dengannya. Hyang setuju jika podcast ini untuk menyatukan langkah, menyatukan dan menyelaraskan simbol-simbol pengetahuan dan esensi pengetahuan itu sendiri, untuk menyatukan tujuan bersama, meningkatkan dan mencerdaskan bangsa dalam pengetahuan holistik, untuk bangsa yang merdeka. Yang setuju. Bukan hanya merdeka secara sosial politik, bukan hanya merdeka secara material ekonomi, melainkan yang paling utama menjadi merdeka secara mental spiritual, tidak menjadi budak siapapun atau memperbudak siapapun. Untuk apa kita melakukan dialog, diskusi atau debat di tataran spiritualitas jika kita belum mengetahui perbedaan substansial antara kenyataan dengan bukan kenyataan, antara kenyataan dengan pernyataan? Untuk apa kita berdiskusi dan berdebat di tataran spiritualitas atau makrifat billah jika masih bermain dan dipermainkan oleh nilai-nilai dualitas baik, buruk, tinggi, rendah, bersih, kotor, benar, salah, lurus atau sesat? Semua nilai-nilai dualitas hanyalah ilusi, hasil permainan pikiranmu semata yang sangat menyesatkan karena menganggap yang ada menjadi tidak ada. Untuk apa kita berdiskusi di tataran spiritualitas jika masih bicara tentang keyakinan, pemahaman, atau konsep-konsep? Hancurkan semuanya. Sucikan pikiran kita dari semua pengetahuan dualitas. Biarkan yang ada muncul sebagai yang ada. Yang tiada biarkan tiada. Untuk apa kita berdiskusi atau berdialog tentang spiritualitas jika salah satu di antara kita tidak atau belum tahu perbedaan substansial antara cahaya dengan kegelapan, antara substansi dan aksidensi? Lalu untuk apa kita berdialog di tataran spiritualitas? Karena di tataran spiritualitas tidak ada lagi ilmu dan pengetahuan yang bisa membuat pikiranmu semakin cerdas, sehingga semakin kuat dan semakin sulit kamu kendalikan. Oleh karena itu, tidak ada tujuan lain dalam diskusi spiritual kecuali untuk membuat pikiran kita semakin tidak berdaya, agar mudah kamu taklukkan, untuk bisa kamu kendalikan. Untuk apa kita berdiskusi dan berdebat di tataran spiritualitas jika masih belum mengenal nilai-nilai dualitas dan masih mudah dipermainkan oleh ilusi dan khayalan semata, karena semua nilai-nilai itu tidak ada, tidak nyata. Penderitaan. Kondisi mental, bukan Itulah tadi, mental itu. Ian juga tadi kan bicara bahwa surga itu tidak ada kecuali hanya sebagai kondisi mental kita. Balik lagi malah ndak ada. Jadi kalau kata ada itu berarti kita berbicara tentang substansi. Kalau masalah mental itu bisa berubah-ubah, berarti dia tidak punya substansi. Surga itu hujan tidak, ya. 3 tahun tidak hujan. Ya. Orang berpedang, orang akan mengatakan apa? Musibah. Begitu tiba-tiba hujan, alhamdulillah berkah. Tapi hujannya nggak berhenti 4 hari, musibah lagi. Marah-marah lagi. Iya. Ngamuk-ngamuk lagi. Yang namanya berkah musibah itu berubah-ubah terus. Musibah itu boleh jadi berkah. Kalau kita ingin bebas dari semua dualitas, telanjang. Jangan ada kepentingan. Telanjang. Jangan ada kepentingan. Pikiran hilang. Terimalah apapun yang terjadi sebagaimana apa adanya. Ada hujan diterima, ada panas diterima. Baru itu yang disebut kepasrahan. Pasrah itu artinya menerima apapun yang terjadi. Orang-orang yang tidak pasrah adalah orang-orang yang berpegang pada kepentingan. Orang-orang yang punya kepentingan ini akan mengalami hidup sebagai musibah dan berkah. Yang disebut berkah dan musibah itu karena adanya kepentingan. Suatu kejadian disebut berkah kalau kejadian itu mendukung kepentingan kita.
suatu kejadian disebut berkah kalau dia mendukung, dan kita sebut musibah kalau dia menghalangi kepentingan kita. Maka kalau kita ingin bebas dari berkah dan musibah, jangan ada kepentingan apa-apa. Pasrah. Pasrah. Tapi nggak rela. Ya kalau nggak rela belum pasrah. Bagus. Jadi menerima pasrah itu kan ada jalannya ya. Menerima pasrah atau memberikan pasrah ini kan dua jalannya. Ada pasrah tapi tidak rela. Nah, itu bukan pasrah. Ini macam-macam pasrah. Kau tunggu karena kau ini dengar dulu. Pasrah ini tidak ada lagi sesuatu yang diharapkannya untuk kembali. Jadi kalau dia itu pasrah harus nol sama sekali. Ada pasrah itu lawannya itu pamrih. Memberi, mengharapkan kembali. Nah, ini boleh dikatakan tidak pasrah, tidak all out, tidak semua. Nah, kembali lagi, inilah yang dikontrol oleh rasa. Rasa ini dikontrol oleh pikiran. Pikiran ini dikontrol oleh akal. Akal ini dikontrol oleh ilmu. Nah, ilmu ini didapat dari pengetahuan apa-apa yang dia ketahui, yang dilihat, yang didengar, termasuk yang dirasa, yang diucapkan dari sumbernya diri manusia itu. Jadi pondasinya ilmu itu harus dari diri sejati yang bersih suci. Tanpa adanya diri yang bersih suci, ini nonsens semua, rusak semua ini. Sebagaimana tadi, pikiran itu tempatnya di akal, akal itu tempatnya di otak, otak itu tempatnya di kepala, kepala itu tempatnya di jasad. Jadi kalau tempatnya kotor, ini salah semua. Fungsinya sudah tidak terkendali. Seperti saya katakan tadi, kalau orang sudah berdiri pada kesejatiannya, nggak perlu semuanya lah. Nah, apabila dia sudah berdiri di kesejatian dirinya, maka semua itu berfungsi dengan benar, berpakaian benar, berjalan benar, berkata benar. Kata-kata benar tidak itu masih dualitas. Ini final ini. Itu nggak bisa dipegang. Aku tahu, aku mengerti. Yang kau rasakan ini bukan yang sebenarnya rasa. Yang kau pikirkan ini bukan yang sebenarnya pikiran. Kau ini mau melawan alam. Nah, alam ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Yang melawan alam siapa? Kalau binatang itu dia harus berbeda dengan manusia. Manusia ini harus berbeda dengan binatang. Yang kita bicarakan apa ini? Kok apa lagi? Inilah tadi ku sampaikan tadi. Tidaklah wujud itu bernama wujud apabila dia tidak ditutupi oleh sifat. Sifat ini tidak bisa ditutupi kalau bukan yang disebut perbuatan. Karena itu saya langsung mengambil jalan pintas saja. Ya. Ketika sudah orang mencapai jati dirinya, nggak perlu lainnya, sudah itu, hancurkan semuanya. Jadi benar salah nggak perlu dipakai lagi. Tidak ada lagi, karena itu bukan ukuran lagi. Kalau kita belum mengenal kenyataan itu, maka kita butuh pikiran, karena pikiran itu membantu kita untuk mengetahui benar dan salah. Pikiran pun hanya bisa mengukur dari konsep. Itulah tadi sudah aku sampaikan. Kalau sudah wujudnya, kalau sudah nampak perwujudannya, di situ tidak boleh ada lagi pikiran, di situ tidak boleh ada lagi rasa, di situ tidak boleh ada lagi pembuktian. Contoh, api. Ya tunggu dulu, aku ini dengar dulu. Kalau udah mencapai jati diri. Aku ngerti, kau mau maksud kau tujuan kau itu mau sama dengan aku, cuma ini kita berbeda konsep. Makanya itu buang konsep semua, nggak ada gunanya. Buang itu konsep-konsep. Hancurkan semua pengetahuan konseptual dualitas yang menyesatkan. Dalam spiritualitas kita tidak butuh lagi pengetahuan konseptual produk pikiran. Cukup kenyataan yang sebenarnya ini sendiri yang menjadi pengetahuan kita yang sebenarnya. Inilah akibatnya jika ada 2 atau 3 orang yang melakukan dialog spiritual, akan tetapi mereka masing-masing memiliki pengetahuan yang berbeda kelas,
antara orang yang satu dengan orang-orang yang lainnya. Ini bukan sekedar pertemuan antar manusia di level fisikal biologis saja, karena ada manusia yang secara fisikal biologis dia sudah sangat dewasa dengan ukuran usia biologisnya di atas 40 tahun. Namun secara mental intelektual ternyata masih kanak-kanak atau masih sekelas remaja. Begitu pula ada orang yang secara biologis sudah dewasa dan secara mental pun sudah tua, namun secara spiritual masih kanak-kanak. Kematangan spiritualitas tidak hanya bisa dijangkau oleh kematangan mental intelektual saja, akan tetapi juga harus didukung oleh kematangan secara fisikal biologis. Karena tidak mungkin terjadi orang yang secara fisikal biologis dan secara mental masih kanak-kanak bisa mencapai kematangan spiritual. Karena kematangan spiritual itu hanya bisa terjadi sesudah adanya kematangan mental intelektual. Dan begitu pula kematangan mental intelektual hanya bisa terjadi sesudah adanya kematangan biologis. Dengan adanya 3 keadaan yang bisa mempengaruhi kematangan mental spiritual seseorang, maka bisa dirumuskan ada 3 macam atau 3 level pengetahuan manusia. Pengetahuan di level pertama yang disebut pengetahuan kanak-kanak. Sedangkan pengetahuan di level kedua adalah pengetahuan dewasa. Dan di puncak pengetahuannya adalah pengetahuan tua. Oleh karena itu, sebaiknya harus dipahami dan diketahui terlebih dahulu dan menyadari dirinya bahwa pengetahuan yang ada padanya masih sekelas kanak-kanak atau sudah sekelas dewasa atau sudah mencapai sekelas pengetahuan tua. Karena itu, ada 3 jenjang pengetahuan manusia disesuaikan oleh kematangan dirinya. Oleh karena itu, secara meta-ontologis, pengetahuan dibagi menjadi 3 kelas. Pertama, disebut pengetahuan konseptual. Inilah pengetahuan sekelas kanak-kanak. Sedangkan pengetahuan kedua adalah pengetahuan fenomenal. Inilah pengetahuannya sekelas dewasa. Dan pengetahuan yang paling puncak adalah pengetahuan substansial. Inilah pengetahuannya sekelas orang tua. Orang Jawa bilang ini ilmu tua. Mari yang uraikan satu persatu 3 jenis pengetahuan tersebut. 1. Pengetahuan konseptual adalah suatu pengetahuan yang kita peroleh dari proses mendengar atau dari proses membaca buku-buku. Kita tahu karena kita mendengar. Dan semua pengetahuan yang kita tahu dari pendengaran hanyalah kata-kata, hanyalah nama-nama, hanyalah konsepsi semata. Hanyalah pengetahuan konseptual semata. Inilah pengetahuan sekelas kanak-kanak yang belum punya pengetahuan apapun kecuali baru katanya orang, katanya buku-buku. Pengetahuan apapun yang kita ketahui dalam pengetahuan konseptual di jenjang kanak-kanak, apakah itu tentang kenyataan, tentang Tuhan, tentang diri kita yang sebenarnya, tentang hari kiamat, atau tentang reinkarnasi, tentang dosa, atau pahala. Semuanya hanyalah kata-kata. Semuanya hanyalah nama-nama, hanyalah konsepsi semata. Hanyalah sebuah dogma, sebuah pemahaman, atau hanya sebuah keyakinan semata yang hanya ada di dalam pikiran kita semata dan tidak eksis dalam kenyataan yang sebenarnya. Dan semua pengetahuan konseptual yang selalu berpijak dan bersumber dari pikiran tidak bisa lepas dari hukum dualitas bahasa yang selalu ada sebagai nilai-nilai dualitas yang berbanding. Dan semua yang berbanding
Semua nilai-nilai dualitas itu adalah ilusi. Tidak ada dalam kenyataan. Hanyalah sebuah pemahaman dan keyakinan, bukan kenyataan. Pengetahuan di level kanak-kanak ini dalam Islam disebut ilmu yakin. Dalam Buddhisme disebut Kamadhatu dan dalam Hindu disebut Dwaita. Pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan fenomenal, yaitu suatu pengetahuan yang kita peroleh dari proses melihat dengan mata. Apakah dengan mata fisika maupun dengan mata metafisika. Dan semua pengetahuan yang mampu kita capai melalui penglihatan adalah wajah dari kenyataan atau bagian yang nampak dari kenyataan itu sendiri. Realitas eksternal, substansi absolut yang sebenarnya. Hanya alam katon atau alam fenomenal saja dan bukan esensi yang sebenarnya dari kenyataan itu sendiri. Jadi apa yang mampu kita lihat dalam pengetahuan fenomenal hanyalah fenomena alam. Kejadian demi kejadian yang silih berganti. Berbagai macam wajah, bentuk, dan warna. Dan sains adalah merupakan wujud dari pengetahuan fenomenal yang objektif universal keakuratannya. Atau disebut ainul yakin. Inilah pengetahuannya orang-orang dewasa yang ingin mencari bukti-bukti tentang kenyataan yang sebenarnya, di belakang nama-namanya, di balik konsep-konsepnya. Pengetahuan fenomenal mencoba mencari apa yang sebenarnya terjadi di balik semua konsep-konsep secara objektif dan melepaskan diri dari pengaruh subjektifikasi. Itulah sebabnya pengetahuan fenomenal itu yang disebut sebagai pengetahuan saintifik. Itu tidak lagi dipengaruhi oleh nilai-nilai dualitas bahasa dan pikiran. Karena sains ingin berpijak pada kenyataan yang sebenarnya dan membebaskan diri dari keterikatan subjektif pikiran dan pemahaman subjek yang sangat subjektif. Maka pengetahuan fenomenal atau sains itu bukan lagi pengetahuan dualitas, melainkan pengetahuan non-dualitas yang terbatas. Ini yang disebut dalam Hindu dengan kata-kata Visita Dwaita. Dan dalam ajaran Buddhisme disebutnya sebagai pengetahuan rupa dhatu karena hanya rupa yang bisa dilihat oleh mata. Maka dalam Islam disebutnya sebagai pengetahuan ainul yakin. Ain artinya mata. Ainul yakin artinya pengetahuan yang kita peroleh dengan cara melihat dengan mata. Sedangkan pengetahuan yang paling hakiki adalah pengetahuan substansial meta-ontologis, yaitu suatu pengetahuan yang kita peroleh melalui mengalaminya secara telanjang. Pengetahuan substansial ini adalah pengetahuan lintas subjektif karena objektivitasnya. Dan sekaligus pengetahuan yang lintas objektif ini karena pengalaman subjektivitasnya yang murni atau objektif. Sehingga bisa dikatakan pengetahuan ini tidak ada lagi subjek dan objek. Artinya subjek dan objek lebur menjadi satu, manunggal. Tetapi bukan manunggaling kawula dan Gusti. Karena manunggaling kawula Gusti adalah kemanunggalan yang terjadi pada proses pengetahuan spiritual di tingkat pertama. Sedangkan dalam pengetahuan substansial metaontologis, kemanunggalan terjadi di tingkat paling puncak, di tingkat ketiga. Inilah pengetahuan yang paling murni, yang bebas dari konsep dan segala macam teori ilmiah. Jadi, pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan substansial yang meta-ontologis, no konseptual. Kenyataan itu sendiri yang diketahuinya, yang dialaminya, tanpa konsep, tanpa nama, tanpa kata.
tanpa nilai, kecuali sebagai kenyataan itu sendiri yang non-dualitas, adwaita. Pengetahuan substansial yang non-dualitas inilah sebenar-benar pengetahuan, dan pengetahuan yang sungguh-sungguh benar adanya, tanpa nilai-nilai dualitas, esa tak berbanding, tiada tanding. Inilah pengetahuan spiritual yang sebenarnya. Jika pengetahuan itu berbicara tentang kenyataan yang sebenarnya, kenyataan Tuhan, kenyataan diri sendiri, atau kenyataan itu sendiri yang sebenarnya, pengetahuan inilah yang dalam Islam disebut sebagai pengetahuan makrifat. Dan yang disebut ulama pewaris Nabi adalah yang berpengetahuan hakiki ini. Pengetahuan sejati bukan lahir dari pikiran ataupun dari pengamatan indrawi, melainkan pengetahuan yang muncul dari ketakterbatasan diri sejati sebagai kenyataan itu sendiri. As I am, as you are, as he is, as it is. Inilah kenyataan non-dualitas yang sebenarnya. Laisa kamislihi sayun, tan keno kinoyo ngopo, samyak sambodi, asam skerta dharma. Inilah pengetahuannya orang tua, pengetahuan substansial metaontologis, pengetahuan spiritualitas yang sebenarnya yang non-dualitas atau adwaita, begitu ajaran Hindu menyebutkannya. Arupa datu, begitu ajaran Buddha menyebutnya, dan Islam menyebutnya sebagai ajaran tauhid. Pengetahuan substansial metaontologis hanya bisa diperoleh melalui pikiran murni yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Untuk mendapatkan kedahsyatan kekuatan pikiran murni ini, yaitu dengan cara tidak menggunakannya, hanya pejamkan mata karmendria dan bukalah mata dharmendria. Dan Islam menyebutkannya sebagai penglihatan yang kedua, yaitu mata batinmu. Jadi, siapa sesungguhnya yang menjadi pemilik dari ketiga macam pengetahuan tersebut? Yaitu pengetahuan konseptual, pengetahuan fenomenal, dan pengetahuan substansial. Pengetahuan konseptual atau pengetahuannya kanak-kanak adalah pengetahuannya orang-orang yang beragama, yaitu orang-orang yang masih berpegang kepada pemahaman dan keyakinan subjektif semata, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan, teis, maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis, termasuk mereka yang percaya kepada agama, gnotis, maupun mereka yang tidak percaya kepada agama, agnotis. Apapun yang mereka ketahui hanyalah data-data, hanyalah konsep-konsep semata yang adanya hanya di otaknya dalam bentuk pemahaman dan keyakinan semata. Sedangkan pengetahuan fenomenal adalah pengetahuan ilmiah. Hanya para saintis sekelas Albert Einstein atau Thomas Alva Edison yang menguasai pengetahuan fenomenal ini. Sedangkan pengetahuan substansial metaontologis hanya dikuasai oleh para rasul, para nabi, para Buddha, para avatar, para mesiha, karena merekalah sebenar-benar seorang spiritualitas sejati. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Jadi secara substansial, pengetahuan yang bisa disebut sebagai pengetahuan objektif non-dualitas hanya dua pengetahuan saja, yaitu pengetahuan substansial metaontologis dan pengetahuan fenomenal. Karena kedua pengetahuan ini sudah melepaskan diri dari keterikatan subjektivitas. Keduanya berpijak pada kenyataan objektif
terlepas dari kepentingan subjek. Kedua pengetahuan tersebut sama-sama fokus kepada kenyataan objek, kenyataan itu sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah pengetahuan fenomenal adalah hasil pengamatan fisika melalui mata fisikal biologisnya, sehingga hanya realitas eksternal, kenyataan yang di luar, kenyataan yang menampakkan yang diketahuinya. Sedangkan pengetahuan substansial adalah pengetahuan tentang internalnya kenyataan. Inilah kenyataan yang sebenarnya, yang non-dualitas. Sedangkan pengetahuan konseptual bersumber dari pikiran subjektifnya subjek itu sendiri, terlepas dari kenyataan objek. Sehingga apapun yang diketahui oleh subjek hanyalah konsepsi semata. Hanyalah kata-kata dan nama-nama belaka yang tidak lepas dari nilai-nilai dualitas. Hanya orang-orang sekelas kanak-kanak yang menguasai pengetahuan konseptual, yaitu mereka yang masih tergantung kepada pikiran dan pemahaman semata, antara lain yaitu para penganut agama, para penganut keyakinan atau sistem kepercayaan tertentu, termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan maupun tidak percaya kepada agama-agama. Hanya para saintis atau para ilmuwan yang menguasai pengetahuan fenomenal. Maka sains adalah pengetahuan fenomenal yang masih sangat relatif dan masih melalui proses silogistik yang berkepanjangan. Sedangkan spiritualis sejati yang mengalami dan menguasai pengetahuan substansial, pengetahuan tentang kenyataan yang sebenarnya. Mereka itu adalah para nabi, para rasul, para avatar, para Buddha, para Mesiha, para guru sejati. Apa itu kenyataan? Bagi kanak-kanak, semua yang dipahami adalah kenyataan. Sedangkan bagi para saintis, apapun yang bisa dipersepsi secara indrawi adalah kenyataan. Jika sekedar pemahaman kanak-kanak bukanlah kenyataan, melainkan hanya konsepsi subjektif semata. Sedangkan bagi spiritualis sejati, semua pemahaman kanak-kanak tentang kenyataan hanyalah ilusi yang menyesatkan dan membingungkan, karena adanya nilai-nilai dualitas baik atau buruk. Begitu pula apa yang berhasil dicapai secara empiris atau secara indrawi oleh para saintis bukanlah kenyataan yang sebenarnya, melainkan hanya sekedar fenomena alam semata yang masih terus berubah dan berkembang. Semua yang masih berubah dan berkembang bukanlah kenyataan, karena kenyataan itu kekal abadi. Kenyataan itu non-dualitas tak terbatas, sedangkan alam fenomenal atau realitas eksternal itu non-dualitas yang terbatas. Pisitat waita. Untuk membenarkan pemahaman kanak-kanak dalam pengetahuan konseptual dibutuhkan logika. Sedangkan untuk membenarkan pengetahuan saintifik, ilmuwan, dibutuhkan rumus-rumus dan pembuktian ilmiah. Sedangkan untuk membenarkan dan menyampaikan kebenaran pengetahuan spiritual, dibutuhkan adanya metafor-metafor atau analogi-analogi yang memadai. Mempertemukan ketiga subjek yang berbeda kelas jenis pengetahuannya jelas tidak mungkin terjadi. Ada dua macam dialog. Satu, dialog bagi mereka yang setaraf ilmunya. Yang kedua, tanya jawab bagi yang tidak setaraf ilmu pengetahuannya. Metafor-metafor itu sangat dibutuhkan para spiritualis sejati dalam menyampaikan persoalan-persoalan spiritualitas kepada mereka yang membutuhkan bimbingannya. Jadi, hanya para spiritualis sejati yang tahu bagaimana menggunakan metafor untuk menyampaikan kebenaran pengalamannya kepada yang lain.
Sedangkan para saintis membutuhkan logika dan rumus-rumus pembuktian ilmiahnya untuk menyampaikan kebenaran ilmunya. Sedangkan kelompok kanak-kanak, yaitu para penganut agama, membutuhkan dalil-dalil sastra-sastra dari kitab sucinya masing-masing untuk membenarkan pendapatnya. Oleh karena itu, dalam sebuah diskusi atau perdebatan spiritualitas, jika seseorang tidak atau belum memahami arti dan maksud sebuah metafor, maka itu pertanda bukan seorang spiritualis sejati atau belum ada di level makrifat yang sebenarnya. Begitu pula, seseorang belum mampu memahami rumus-rumus ilmiah atau logika saintifik, maka belum mengetahui rahasia metafisik yang tersembunyi di balik pengetahuan fisikanya. Sedangkan para penganut agama, penganut kepercayaan atau penganut keyakinan tertentu, baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan, baik yang percaya agama maupun yang tidak percaya kepada agama, hanya mampu tergantung kepada dalil-dalil atau rumus-rumus agama atau non-agama. Pengetahuan di kelas kanak-kanak bukanlah pengetahuan, melainkan hanya sekedar pemahaman semata.